Ini agak memerlukan pemikiran untuk mengerti. Tetapi saya akan menggunakan kalimat yang mudah supaya bisa dimengerti. Karena Dhamma kelas di Solo ini sudah lama. Sebelum wihara ini berdiri sudah ada Dhamma kelas. Wihara ini sudah 22 tahun ya Pak Bekti ya. Dhamma kelas di Solo ini mungkin sudah 30 tahun. Jadi mahasiswanya sudah doktor-doktor. Karena itu sudah waktunya untuk memberikan pengertian yang sedikit. Ya sulit atau tidak relatif ya. Dengan pengetahuan Dhamma kelas Solo yang sudah 30 tahun itu, semoga Anda bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan ini. Ada pandangan pertama, begini. Dalam bahasa Pali disebut, dan ini ada di zaman Sang Buddha. Rasanya ada sampai zaman sekarang juga. Bahasa Palinya, tang jiwang tang sarirang. Jiwa atau roh itu tang sarirang, sama dengan sarira, sama dengan jasmani ini. Sama. Nah, konsekuensi dari pandangan itu, orang yang memegang pandangan bahwa jiwa atau roh itu dengan jasmani sama. Jasmani dengan roh itu sama. Tang jiwang, tang sarirang. Maka kalau kematian terjadi, jasmaninya hancur, rohnya juga lenyap. Habis. Hidupnya selesai. Jasmaninya hancur, jiwanya ya hancur, rohnya hancur. Karena tang jiwang, tang sarirang, roh itu sama dengan jasmani. Apa tidak boleh Bante mempunyai pandangan seperti itu? Ya tidak ada yang melarang, tetapi pandangan seperti itu memberikan dampak sosial. Pandangan seperti itu memberikan dampak pada perilaku orang yang mempunyai pandangan seperti itu. Kalau nanti jasmani ini tiba waktunya meninggal dunia, jasmani ini hancur, rohnya, jiwanya juga hancur, seseorang itu akan melakukan apa saja yang dia suka dalam hidup ini. Pokoknya seneng-seneng. Kapan meneh? Hidup ya hanya sekali ini. Nanti kalau meninggal ya hilang, habis. Nggak ada ceritanya lagi, nggak ada. Di zaman Sang Buddha, kaum yang menganut paham itu disebut kaum Carwaka. Dalam bahasa modern disebut nihilisme. Pandangan nihil. Kalau sudah meninggal, sudah mati, habis. Sering dikatakan materialis murni. Pandangan materialis murni. Ya, mengakui ada roh, ada jiwa yang menggerakkan jasmani ini. Tapi roh dan jiwa itu dengan jasmani ini satu bagian. Sama. Sehingga kalau jasmani hancur, ya rohnya ya ikut hancur, hilang, udah. Nggak ada cerita lagi. Nah, sekarang ada pandangan yang kedua. Coba disimak. Pandangan yang kedua ini anyang jiwang, anyang sarirang. Roh atau jiwa itu ada dan tidak sama dengan jasmani. Ada tidak sama dengan jasmani.
Di dalam jasmani ini ada roh atau jiwa yang menggerakkan jasmani. Bisa berbicara, bisa berbuat sesuatu, bisa senang, bisa susah, bisa berkarya, bisa segala macam. Berbuat baik, berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat yang terpuji, berbuat yang tercela, tetek bengek. Yang kita lakukan dalam kehidupan ini karena jasmani ini digerakkan oleh roh. Roh itu tidak sama dengan jasmani, tetapi ada di dalam jasmani, menggerakkan jasmani ini. Roh itu kekal dan suci. Kalau nanti kematian tiba, yang hancur, apa dikebumikan, apa dikremasi, hanya jasmaninya saja. Rohnya itu eternal, kekal. Dia akan berproses, akan berjalan terus. Ada yang mengatakan ke surga, ke neraka, ada yang mengatakan reinkarnasi, lahir kembali. Nah, kira-kira benar tidak pandangan yang kedua ini? Kalau kematian terjadinya jasmaninya yang hancur. Badan halus ya, kalau bahasa Jawa badan halus. Rohnya itu tidak hancur, rohnya itu eternal. Abadi. Masih ada. Karena roh itu bukan jasmani, jasmani bukan roh. Anyang jiwang, anyang sarirang. Roh ya roh, jasmani ya jasmani. Pandangan ini dalam agama Buddha, dalam bahasa Pali disebut sasata diti atau sasata wada. Pandangan kekekalan, eternalism. Kekal. Yang kekal rohnya itu. Jasmaninya sih hancur. Anda kira-kira mufakat tidak? Pandangan seperti ini ada bahayanya juga. Ada bahayanya juga. Yang hancur jasmaninya, rohnya kekal. Rohnya itu bersifat suci. Kalau jasmani tidak ada roh bagaimana? Ya tidak bergerak, namanya jenazah, mayat. Kalau ada roh ya seperti kita ini katanya ya bergerak. Punya aktivitas. Kalau tidak ada roh, tidak bisa apa-apa. Mayat. Nah ya, jadi yang menggerakkan ini, yang membuat aktivitas ini, ya rohnya itu yang menggerakkan jasmani ini. Padahal banyak manusia juga yang berbuat jahat. Mencuri, membunuh, peperangan di Timur Tengah yang tidak ada habis-habisnya itu. Nah, kok orang-orang bisa berbuat jahat itu yang berbuat siapa menurut pandangan itu? Siapa? Rohnya toh. Lah nek ora iso gawe apa-apa. Jadi kalau dia bisa membunuh, bisa mateni orang, bisa berbuat buruk, berbuat jahat, siapa yang berbuat itu? Yang menggerakkan itu siapa? Rohnya toh. Nah, kalau tidak ada rohnya kan jenazah. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Lah kok roh dikatakan suci? Wong bisa berbuat jahat. Jadi tidak benar itu. Mereka-mereka yang jahat, yang mempunyai perilaku buruk, dengan berjuang keras, dengan berusaha keras, dengan dibimbing, dididik, bisa jadi baik tidak? Atau jahat terus? Bisa jadi baik tidak? Bisa.
cerita-cerita zaman dulu orang-orang yang jahat itu bisa menjadi orang baik, menjadi rohaniwan yang baik. Di Buddha sendiri kenal nama Milarepa tuh, yang kejam sekali, membunuh manusia juga. Anggulimala juga bisa menjadi Milarepa, menjadi orang suci. Demikian juga orang yang tampaknya baik, bisa juga dia berbuat jahat ya. Iya, kalau kotoran batinnya belum bersih. Baik-baik sekarang, tapi kemudian dia bisa berbuat jahat. Bisa berubah. Yang jahat juga bisa berubah menjadi baik. Itu kan gunanya agama, pendidikan, para guru. Bagaimana mendidik masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya kalau yang jahat tidak bisa berubah, apa gunanya pendidikan? Apa gunanya mengajar kebaikan? Tidak bisa berubah. Yang buruk bisa berubah menjadi baik. Meskipun yang baik juga bisa berubah menjadi buruk. Lah, yang berubah itu apanya? Rohnya toh. Tidak hanya jasmaninya saja. Dari kecil menjadi dewasa lebih dewasa. Kalau dulu berbuat jahat, berbuat buruk, kemudian berusaha keras, dididik, dibimbing lalu menjadi baik. Yang berubah apanya? Tidak hanya jasmaninya toh, yang berubah kan rohnya juga. Lah katanya kekal. Ini bisa berubah nyatanya. Nyatanya bisa berubah. Yang jahat bisa berubah menjadi baik, jadi baik. Yang baik juga suatu saat mungkin bisa berubah jadi jahat. Nah kalau roh itu kekal ya tidak bisa berubah. Kalau jahat ya jahat terus sampai mati. Kalau baik ya baik terus, nggak bisa berbuat jahat. Kalau roh itu kekal, nah, nyatanya bisa berubah. Bagaimana dikatakan kekal? Bisa berbuat jahat juga, bagaimana dikatakan suci? Hati-hati dengan pandangan ini. Kelihatannya masuk akal. Apalagi kalau roh itu dikatakan suci, ada dampak yang lebih besar. Apa dampak yang lebih besar? Kalau roh itu dikatakan suci, lah siapa itu yang berbuat buruk itu? Yang mencuri, yang memperkosa, yang membunuh, yang segala macam. Itu hawa nafsu yang nemplek di jasmani ini. Rohnya itu tetap suci. Itu dampaknya lebih berbahaya. Seseorang bisa melakukan kejahatan apa saja. Karena rohnya tetap suci kok. Apapun kejahatan yang dilakukan, rohnya tetap suci. Apa pandangan seperti itu tidak berbahaya? Bagaimana pandangan Sang Buddha? Guru Agung kita melihat nyatanya bagaimana? Beliau melihat the truth, kenyataan bahwa memang jasmani adalah jasmani. Tapi yang menggerakkan jasmani ini bukan roh yang suci dan kekal. Yang menggerakkan jasmani ini adalah kesadaran. Dan kesadaran itu selalu berubah. Karena dipengaruhi bermacam-macam kondisi. Mengalir terus. Kalau jasmani ini nanti meninggal dunia, kesadaran itu berproses mengalir terus. Bukannya sesuatu yang kekal, yang menjelma kembali. Sering kita mendengar kalimat, ada yang menggunakan kalimat reincarnated.
menjelma kembali, reinkarnasi. Umat Buddha lebih cenderung menggunakan kalimat Inggris, istilah Inggris rebirth, lahir kembali, tumimbal lahir. Bukan yang kekal, pindah, bukan. Itu kesadaran yang mengalir terus. Contohnya yang paling sering disebut-sebut kalau Anda menanam buah mangga. Setelah sekian tahun timbullah mangga yang baru. Apanya yang pindah? Tidak ada yang pindah. Itu proses pertumbuhan. Benih mangga menjadi buah mangga sekarang. Buah mangga yang dulu kita tanam sudah berproses dengan tanah, dengan air, jadi akar, jadi pohon, jadi daun, jadi bunga, lalu berbuah. Tidak ada yang kekal, yang jembedul muncul di atas pohon mangga. Itu proses. Jadi buah mangga yang sekarang muncul ini, Bante, bukan buah mangga yang kita tanam. Bukan. Kalau begitu berbeda ya Bante. Bukan berbeda sama sekali. Karena kalau yang ditanam itu mangga aromanis, nanti munculnya tidak mungkin kedondong. Tetap mangga aromanis juga. Tapi bukan mangga aromanis yang kita tanam dulu. Ora podo percis. Tetapi bukan berbeda sama sekali. Nak cak so, nak cak anyo. Bukan yang sama persis. Tapi bukan yang berbeda. Tidak usah jauh-jauh. Cobalah Anda ingat waktu Anda umur 5-6 tahun masuk TK. Diantar oleh orang tua atau oleh pembantu rumah tangga, ditunggoni, nek ditinggal nangis gitu ya. Lalu sekarang usia kita Anda sudah ada yang 20 lebih, 40, 60. Apakah Anda sekarang sama dengan Anda di TK dulu? Sama? Tidak. Kalau tidak berbeda? Berbeda juga tidak. Kalau dulu pria, kita sekarang ya tetap pria. Tidak akan berubah jadi wanita. Kalau dulu wanita, sekarang juga wanita. Keberadaan kita sekarang ini adalah proses yang berkesinambungan terus-menerus, tidak pernah putus dari waktu kita berusia TK. Bahkan sebelumnya. Dan akan terus berproses kemudian. Dan akan terus berproses setelah meninggal dunia. Itu yang dilihat Sang Buddha dari the truth, kenyataan dalam kehidupan di alam semesta ini. Dan jasmani dengan kesadaran itu tidak bisa dipisahkan. Pisah. Sifatnya memang berbeda. Yang satu tampak, yang satu halus. Sukuma itu halus. Yang menjadi bahasa Sanskertanya suksma. Suksma itu sebetulnya arti harafiahnya halus. Jasmani ini kasar. Tidak bisa dipisahkan. Pisah sama sekali tidak. Sifatnya berbeda. Kemudian prosesnya berbeda. Tetapi saling bergantungan. Kalau pandangan eternalisme itu berpandangan begini, roh itu majikan, roh itu penggeraknya, roh itu bohirnya. Jasmani ini alat, mata ini alat, telinga ini alat. Si empunya itu roh. Apa betul? Guru Agung menjelaskan
kesadaran yang mengalir terus, yang tidak kekal, yang mengalir terus itu dengan jasmani ini saling bergantungan. Apa bisa kesadaran itu melihat tanpa mata? Kalau mata ini memang hanya alat, kalau matanya ini rusak, sang majikan kan bisa lihat sendiri toh, wong ini hanya alat. Nyatanya ndak bisa. Ya kecuali mempunyai supernatural power, itu pun harus latihan mental yang luar biasa, punya abinya, bisa melihat tanpa mata. Tapi pada umumnya siapa yang bisa melihat kalau matanya ini rusak? Apa rohnya bisa melihat tanpa mata ini, mata daging ini? Berarti kesadaran atau di pandangan yang lain itu mengatakan roh butuh mata ini. Oleh karena itu Guru Agung kita menjelaskan ada 3 hal yang membuat kita bisa melihat. Ada kesadaran, ada mata daging ini, jendela, ada objek. Karena mata tidak bisa melihat suara, mata tidak bisa membau bau-bauan. Mata ini objeknya bentuk rupa. Jendelanya atau alatnya mata. Tetapi harus ada kesadaran. Mana yang penting? Semua penting. Ada objek, tidak ada mata, matanya rusak. Tapi ada kesadaran, nggak bisa lihat. Ada kesadaran, ada mata, objeknya peteng dedet. Yang dilihat ya hanya hitam, legam. Nggak bisa melihat apa-apa. Objeknya hanya warna hitam. Ada rupa, ada caku ayatana, ada caku winyana. Kalau ada 3 ini disebut pasa. Anda bisa kontak dengan dunia luar. Karena ada 3 ini. Saling bergantungan. Nggak bisa hanya ngemungke sing pentingi rohnya, sing pentingi kesadarannya, matai meng alat. Apa betul? Kalau matanya rusak ya nggak bisa lihat. Juga sebaliknya yang pentingi mata. Kesadaran itu ya nggak perlu. Ya ini orang kesadarannya ya mayat, jenazah. Yang penting itu yang dilihat. Bukan yang melihat, ya yang dilihat ada matanya sehat, tidak ada kesadaran. Ya tidak terjadi penglihatan. Ada kesadaran, ada rupa, macam-macam ya warna, ya bentuk. Tapi matanya rusak, ayatananya rusak, caku ayatananya rusak. Ya tidak bisa terjadi penglihatan. Ini saling bergantungan. Begitulah Dhamma melihat segala sesuatu. Tidak bisa menggunakan kalimat pokoke. Bisa. Segala sesuatu itu bergantung pada bermacam-macam faktor. Tidak bergantung pada kehendak kita sendiri saja. Kalau Anda menginginkan sesuatu, siapkanlah faktor-faktornya itu. Supaya keinginan Anda itu bisa terwujud. Itu pun juga belum tentu. Karena faktor-faktor itu tidak Anda kuasai semua. Anda menguasai beberapa faktor. Faktor yang lain ada di tangan orang-orang lain. Sehingga keinginan Anda itu bisa terwujud sesuai dengan kehendak Anda, bisa terwujud lebih dari kehendak Anda, bisa tidak terwujud. Kalau saya dari Mendut akan ke Solo, saya berusaha mencapai Solo sebelum jam 5. Karena jam 5 ada janji pemberkahan perkawinan. Hanya pemberkahan, bukan pengukuhan. Saya berangkat jam 1 kurang sedikit.
mengantisipasi kalau macet. Banyak faktor yang saya perlukan. Mobil, sopir yang sehat, badan saya juga sehat. Cukup? Tidak cukup. Jalanan bagaimana? Saya pernah dari Mendut ke Wihara Dhamma Sundara ini 5 jam. Jam 2 berangkat, jam 7 kurang 5 menit sampai di sini. Jam 7 Dhamma kelas dimulai. Pernah. Saya tidak memperkirakan sebelumnya kalau akan menjadi 5 jam. Oh, waktu itu belum ada itu loh, Google Map belum ada. Tidak mengerti di mana ada macet, tidak mengerti. Mobil ada, sopirnya sehat, badan saya sehat, mobilnya bagus. Jalannya juga bagus, tidak berlubang-lubang. Tetapi ada kemacetan, ada demo. Satu ketika juga ada pohon yang tumbang. Itu di luar kemampuan kita untuk mengatur semuanya itu. Jadi kalau tujuan kita tidak tercapai sepenuhnya, sadarilah, maklumlah. Karena faktor-faktor itu tidak semua kita kuasai. Tapi bisa tercapai sesuai dengan rencana kita. Bukannya tidak bisa, suatu saat, suatu ketika, bahkan mungkin sering bisa. Juga bisa beyond, melebihi ekspektasi, melebihi angan-angan, melebihi rencana kita. Bisa juga. Saya akan melanjutkan untuk chapter. Kalau zaman SD saya dulu paragraf ya. Paragraf yang selanjutnya. Oleh karena itulah Ibu, Bapak, dan Saudara, saling berkaitan, saling berhubungan adalah fakta dari kehidupan semua orang. Anda beragama Buddha atau tidak beragama Buddha tidak soal. Apakah semua harus menjadi umat Buddha? Tidak juga. Apakah saya mempunyai harapan yang lain jadi umat Buddha? Tidak juga. Tetapi siapa yang bisa mengingkari hukum alam? Siapa yang bisa mengingkari bahwa semua yang kita inginkan itu bergantung pada banyak faktor. Kita tidak maha kuasa. Yang bisa mengatur semuanya kita atur supaya keinginan kita tercapai sempurna. Siapa yang bisa begitu? Karena faktor itu banyak sekali. Dan pandangan ini, pengertian ini yang menjadi pandangan ini perlu sekali. Kalau tidak, Anda akan menjadi orang yang sangat kecewa. Mengapa ini tidak berhasil? Mengapa ini tidak berhasil? Mengapa ini? Mengapa ini? Mengapa? Masih ditambah lagi faktor karma yang lampau. Yang muncul tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Kalau saya mengucapkan karma itu belum tentu buruk ya. Karma yang lampau itu bisa buruk, bisa sangat baik. Sehingga usahanya baru sedikit, sudah luar biasa, kok bisa begini ya. Wah, ini hoki besar ini. Karena waktu permulaan buka itu bantenya yang datang 9. Kalau bantenya yang datang pemberkahan 4 mungkin sial mungkin ya. Buang itu. Kita tidak terlanjur takut dengan nomor 4 karena itu buang itu. Iya. Kalau Anda tidak berhati-hati dengan berbicara, dengan pikiran Anda, dengan ucapan Anda, dengan
perbuatan Anda, semuanya akan memberikan konsekuensi logis pada Anda. Bukan hukuman, bukan punishment. Apa yang Anda lakukan itu memberikan dampak pada Anda sendiri. Termasuk yang Anda pikirkan. Meskipun itu lemah. Tentu yang Anda ucapkan juga yang Anda lakukan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu tidak aware, nggak sadar bahwa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak pada yang lain. Anda bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. 2 hari yang complicated, hari yang bahaya, sampai yang sederhana. Saya mencatat beberapa contoh. Saya pernah diundang acara oleh tokoh satu agama, bukan Buddhis, di dekat Kaliurang sana. Mempunyai padepokan yang luas sekali. Sebelum acara itu dimulai, saya diajak jalan-jalan keliling padepokan itu. Tokoh agama ini mau meresmikan patung Maitreya yang Chinese style, yang gendut itu. Tapi dia bukan Buddhis, pemuka agama lain. Saya ditunjukkan Bante ini, coba lihat Bante. Ini tiap hari itu truk ngeruk pasir, karena padepokannya itu di pinggir sungai, di pinggir jurang. Banyak sekali Bante, puluhan truk yang ngeruk pasir ini. Lalu ngeruknya pasir itu mendekati padepokan kami ini bisa longsor. Padepokan ini bisa habis. Saya sudah lapor, saya sudah komplain, tidak ada perbaikan. Jadi mereka yang ngerui pasir itu berpikir, saya tidak berbuat jahat. Saya bekerja, saya ingin mencari upah untuk hidup keluarga saya. Yang mengeruk pasir itu juga membeli. Tapi apa yang dia lakukan, yang dia merasa feel good, merasa baik, itu tidak baik dampaknya bagi yang lain. Apakah saudara pernah berpikir begitu? Yang saya lakukan ini punya dampak buruk tidak bagi yang lain? Kalau punya dampak baik bagi yang lain, aduh, sangat baik. Tapi kalau punya dampak buruk, waktu perayaan Asada kemarin di Wihara Mendut banyak tamu. Apalagi prosesi jalan kaki itu dimulai dari Candi Mendut. Banyak yang masuk ke Wihara Mendut. Kalau yang hadir 15.000, mungkin 10.000 jalan kaki dari Mendut menuju Borobudur. Saya melihat ada jalan sempit di belakangnya genta di candi di Wihara Mendut. Banyak orang yang lalu lalang di situ. Perlu ke belakang untuk ke toilet. Banyak sekali. Nah, di gang yang sempit itu ada seseorang yang duduk enak sekali. WA-WA-an. Tidak peduli orang lalu lalang, tempat itu dibutuhkan banyak orang, tidak peduli dia. Sampai saya mengatakan, maaf ya,
Kalau misalnya pindah ke tempat yang lain, karena ini untuk lalu lalang. Sebetulnya yang minta maaf dia, bukan saya. Oh iya, 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 iya. Baru pindah. Saya pikir yang meminta dia pindah ini untung jubah kuning. Kalau yang meminta pindah itu yang jalan ini. Mbok kamu pindah jangan di sini. Plerok begitu ya. Banyak sekali kita melihat seperti itu. Apakah kita tidak perlu membiasakan diri kita? Kalau di tempat umum ini saya harus menjaga diri bagaimana? Supaya tidak merugikan yang lain, karena yang lain juga perlu kelancaran, perlu kenyamanan. Oh, kalau di pesawat saya sering melihat orang masuk, kemudian ketemu temannya duduk di situ. Udah lama kamu di mana sekarang? Oh iya, saya mau ke Jakarta. Berapa hari di Jakarta? Lah kamu sekarang ada di mana? Lah yang ngantri ini panjang sampai tidak ada belalai, sampai turun ke bawah kepanasan itu. Menegur juga harus hati-hati. Kalau menegur tidak hati-hati, yang ditegur bisa marah. Ngobrol di jalan pesawat yang sempit itu. Sebetulnya kalau naik pesawat, meletakkan bagasi itu lebih cepat, lebih baik. Karena yang mengantri itu banyak sekali. Dan banyak yang lain. Sikap kita, perilaku kita, pembicaraan kita itu tidak berdiri sendiri. Dia akan berakibat berantai. Apalagi sekarang. Kalau tidak ada rekaman, tidak ada live streaming, teman-teman kita itu kadang-kadang, umat-umat itu kadang-kadang merekam diam-diam. Nah, kalau tidak hati-hati menjadi masalah. Demikian juga ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Oleh karena itu berusahalah untuk menjaga diri dengan baik. Di dalam Dhamma dikenal dua macam sila. Pakati sila dan panyati sila. Pakati sila itu sila yang alami. Membunuh, mencuri, menyiksa. Tidak setia pada pasangan yang sudah disepakati, berbohong, memfitnah. Itu di semua ajaran agama, di semua budaya itu buruk. Akibatnya juga buruk. Meskipun tidak dinamakan Pancasila atau sila. Itu pakati sila. Tetapi juga ada panyati sila yang dibuat oleh satu kelompok dengan tujuan untuk kerukunan, untuk hidup bersama. Itu dibuat. Merah berhenti, itu kesepakatan, itu panyati sila. Kuning hati-hati, hijau jalan. Kalau Anda tidak sepakat, Anda akan celaka. Hijau jalan, kuning cepat, merah lebih cepat. Kalau dari kanan kiri sudah terlanjur jalan, Anda bisa mendapat masalah. Dan yang mendapat masalah bukan Anda sendiri yang tidak menaati kesepakatan bersama itu. Yang nabrak juga dapat masalah. Yang di belakangnya terjadi kemacetan juga menimbulkan masalah besar. Itulah kerugiannya.
Saya akan memberikan satu contoh yang sudah saya catat di sini. Ada satu umat sudah almarhum, sudah suwargi, meninggal dunia. Suatu saat akan bersama-sama saya mengikuti seminar atau pertemuan apa, agak lupa, sudah lama, di Bali. Dari Semarang itu tidak ada pesawat langsung ke Bali, harus ke Jogja. Saya sudah check-in, sudah ada di pesawat, tapi sang umat ini belum hadir. Dia telepon, dulu ada hanya SMS handphone. Bante, saya masih di tempat ini. Aduh, apa bisa Anda sampai di Adi Sucipto? Ya Bante, saya usaha. Umat ini terkenal kalau apa-apa itu ngepas. Padahal dia mengerti kalau Semarang Jogja itu macet, apalagi siang. Sampai di airport, pesawat belum berangkat, tetapi pintu sudah ditutup. Tidak ada belalai zaman dulu, tangga sudah ditarik, tidak bisa naik dia. Dia harus cari hotel di dekat airport untuk bermalam satu malam menunggu pesawat besok ke Bali. Dia harus keluar uang untuk menyewa hotel. Tiket pesawatnya hangus. Besok dia mendapat pesawat yang agak siang. Sampai di Bali acaranya sudah mau rampung. Bakdo damel nembe rawuh. Malam itu dia harus pulang balik ke Jogja. Saudara bisa berpikir berapa banyak kerugian orang ini karena sembrono sedikit. Kalau dia bisa berangkat lebih gasik, lebih awal, dia tidak akan terlambat. Dia tidak perlu keluar uang untuk sewa hotel di Jogja. Dia tidak harus beli tiket baru. Dia tidak harus datang acara sudah mau rampung. Bukan hanya kerugian materi, kerugian yang lebih besar lagi. Dia tidak mendapatkan manfaat dari perjalanan dia dari Semarang ke Bali. Karena satu hal kecil bisa menimbulkan dampak yang besar. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa mengalami itu. Bukan hanya persoalan telat, persoalan macam-macam. Yang kelihatannya sepele tetapi bisa memberikan dampak yang besar. Saya masih ingat waktu rame-ramenya Rohingya. Di salah satu koran itu dimuat seorang biku. Memakai jubah begini hanya agak merah. Biku di Myanmar di sana, tangannya begini. Di sini ada tulisan tinta merah, No Rohingya. Lah. Satu foto itu menyebar kemana-mana di media sosial, di gadget, di majalah, di mana-mana. Dan itu menimbulkan kebencian yang luar biasa. Apakah biku yang menulis No Rohingya ini betul-betul perang atau memusuhi Rohingya? Belum tentu, mungkin iseng-iseng pakai spidol merah di foto. Dia tidak berpikir bahwa dampak ini akan luar biasa. Termasuk Wihara Mendut juga kena dampaknya, ini Pak Bekti saksinya. Berhati-hatilah, berhati-hati berbicara dan berbuat. Apalagi sekarang ini menyebar itu cepat sekali. Tapi kalau berbicara berbuat yang baik, sangat baik. Menyebarnya juga cepat. Baiklah, sekarang bagian terakhir.
hampir 7:30. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kebobolan? Apa itu? Kecolongan, mengucapkan hal-hal yang buruk, melakukan perilaku-perilaku yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan orang lain. Salah satu kuncinya adalah sati, awareness atau be aware, sadar. Sadar terhadap apa, Bante? Terhadap dirinya sendiri itu loh. Gejolak perasaan, gejolak pikiran yang muncul. Kalau perasaan yang muncul, pikirannya yang muncul itu bisa disadari dulu, dia tidak akan muncul menjadi ucapan. Dia tidak akan berperilaku buruk. Karena yang negatif, yang buruk-buruk itu diketahui lebih dulu pada waktu masih di dalam pikiran. Jadi waktu muncul di pikiran itu sudah diketahui, sudah konangan. Arep nulis apa? Arep ngomong apa ini? Termasuk perasaan-perasaan yang muncul, perasaan yang senang, tidak senang, perasaan yang suka, tidak suka, karena bermacam-macam yang kita alami. Itu harus disadari. Karena perasaan itu tukang obong-obong. Yang memprovok, yang menghasut pikiran kita untuk otak-atik, kemudian menjadi ucapan, menjadi perbuatan. Ada satu hal yang sangat menarik, saya baru membaca beberapa waktu yang lalu. Sebagai penutup. Kalau Anda punya sati, punya kesadaran, menyadari gejolak perasaan, gejolak pikiran, sati itu mempunyai sisi lain, sampajanya. Sati itu kesadaran, tetapi fungsi dari sati itu, fungsi dari kesadaran itu adalah memori, ingat. Jadi kalau ada kesadaran, ingatan-ingatan, pengertian-pengertian yang baik itu muncul. Kalau nggak ada kesadaran, bagaimana, Bante? Oh, reaktif. Kalau indera ini menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan, timbul kemarahan, kebencian, reaktif. Kalau indera ini melihat atau mendengar sesuatu yang menyenangkan, reaktif. Oh, saya mau, saya ingin memiliki. Tetapi kalau ada kesadaran melihat, ini senang toh, ini tidak senang toh, maka pertimbangan yang sehat muncul. Itu tidak usah dipanggil. Kalau ada sati, ada kesadaran itu sampajanya, pertimbangan yang jernih, yang sehat itu muncul. Penemu program Apple itu Steve Jobs, itu seorang Buddhis. Tapi meninggal dalam usia yang belum lanjut. Awalnya itu kan dia melihat anak miskin ngerokoti apel itu toh. Sehingga dia membuat logo apel yang keroak itu. Dia meninggal kalau tidak salah kena kanker. Dalam usia yang relatif masih muda. Banyak dia menulis. Dan tulisan-tulisannya itu Dhamma. Salah satu di antaranya, dulu saya itu makan,
yang enak-enak, yang luar biasa. Padahal kami para biku ini sebelum makan pagi, sebelum makan siang harus merenungkan. Boleh hanya dalam pikiran atau diucapkan pati, sangka, yoniso. Apa gunanya saya makan ini? Bukan untuk enak-enak, bukan untuk menggemukkan badan, bukan untuk main-main, tetapi untuk menjaga tubuh ini jangan sampai sakit, supaya tidak lemes, supaya bisa melakukan kebaikan dengan lebih baik. Itu esensi, itu tujuan utama saya makan. Makan sebagai obat untuk menjaga jasmani ini jangan sakit, jangan rusak. Ya tentu ketuaan tidak bisa dicegah. Tetapi jangan mudah atau jangan banyak sakit, jangan banyak mengganggu. Steve Jobs mengatakan, sebetulnya makan itu sebagai obat. Tapi setelah saya sakit, obat sebagai makanan. Mengerti ya maksudnya ya? Dulu sebetulnya waktu makan itu harus berpikir makanan ini obat untuk menyehatkan badan, menjaga badan. Tetapi karena makannya sembrono lalu kena sakit macam-macam, lah sekarang yang jadi makanan itu obat. Ya kalau dulu makanan harus menjadi obat, sekarang obat jadi makanan. Sangat baik, kalimat ini sangat baik dan itu sangat dhamma. Itu perenungan para biku yang makan itu dia sampaikan dengan kalimat yang berbeda. Sebetulnya makanan itu adalah obat. Jangan sampai obat menjadi makanan. Bagus sekali. Yang lain, dia menulis juga. Suatu saat saya melihat arloji jam tangan. Bagus sekali. Mahal sekali. Bagi yang lain mungkin, bagi saya tidak mahal, saya bisa membeli, gampang sekali. Tetapi kemungkinan karena dia juga melatih meditasi, mengenal awareness, sati, timbullah dalam diri saya pengertian. Taruh saja jam ini harganya 1 M. Tapi ada jam yang harganya 100.000. Fungsinya sama. Menunjukkan waktu. Yang satu bukan lebih cepat, yang satu bukan lebih lambat. Oh. Saya ingin memiliki nilai, nilai itu fungsi. Atau saya ingin memilih materi. Alangkah baiknya kalau anak-anak kita ajarkan nilai. Bukan materi. Ya kita perlu materi seperlunya. Daripada mempunyai materi yang berlimpah-limpah tetapi melupakan nilai. Nanti bukan makan menjadi makanan menjadi obat, bisa-bisa obat menjadi makanan. Hidup ini tidak mungkin menyenangkan kita, membuat kita suka, membuat semua yang kita suka kita dapatkan. Hidup ini tidak mungkin menyediakan atau memberikan apa semua yang kita suka. Tidak. Tetapi kalau Anda mempunyai rasa puas, apa yang Anda punyai Anda akan menyukai. Tetapi apakah tidak boleh Bante kita
membesarkan usaha kita? Boleh. Apakah tidak boleh kita ingin maju? Apakah puas hanya ini tok? Boleh. Tetapi apa yang sudah dipunyai itu, puaslah. Karena dengan puas itu Anda akan menyukai semua yang Anda sudah punya. Boleh maju, boleh berkembang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau hanya punya warung kecil, ya, kemudian usia juga sudah hampir lanjut, apalagi ya, yang membantu warung itu juga mungkin hanya satu orang, ya. Ya jangan kepengen nyalon presiden, ya jangan. Itu seperti pungguk merindukan bulan. Ya itu ngoyo-woro ya. Itu contoh yang ekstrim ya, contoh yang sangat yang ekstrim ya. Ya majulah sesuai dengan kapasitas Anda, dengan kemampuan Anda. Sesuai dengan kondisi yang Anda punyai. Karena meskipun tujuan Anda baik, kalau tidak sesuai dengan kapasitas Anda, itu bisa menjadi loba. Dan keserakahan itu bisa menghalalkan semua cara, termasuk cara-cara yang buruk. Ini baik kok, ini baik ya. Hati-hati dengan keinginan yang baik, yang di luar kemampuan Anda. Karena keserakahan bisa menyusup ke sana. Demikian juga kalau Anda sukses. Ini sukses berbuat baik, Bante, tidak menyelundup, tidak kejahatan. Apakah di bidang bisnis, apakah di bidang jasa, apakah di bidang jabatan-jabatan sosial, baik, tetapi hati-hati. Keberhasilan itu kalau tidak hati-hati juga bisa memancing keserakahan. Dan keserakahan itu akan masuk halus sekali. Kita tidak bisa mendeteksi itu kecuali mempunyai sati, mempunyai awareness. Nah, keserakahan yang sudah menyelusup pada pikiran kita itu bisa melakukan apa saja. Bisa merekayasa apa saja. Demi apa yang kita inginkan itu tercapai. Maka kuncinya, cobalah berlatih untuk memperkuat sati semaksimal mungkin, sebisa-bisanya. Hidup dengan berkesadaran. Tidak hanya menyadari nafas kita, tidak hanya menyadari langkah kaki kita waktu meditasi, tetapi juga menyadari perasaan, pikiran kita, perasaan kita sehari-hari. Sehingga perasaan dan pikiran itu tidak meledak menjadi ucapan dan perilaku yang buruk. Karena setiap ada kesadaran, setiap ada awareness, setiap ada sati, sampajanya pasti muncul. Sampajanya itu pertimbangan yang sehat, pertimbangan yang jernih, pertimbangan yang baik untuk mengambil keputusan. Tapi kalau tidak ada sati, tidak ada kesadaran, itu keserakahan yang muncul, kebencian yang muncul. Khotbah, ceramah, rekaman, apalah, YouTube, buku-buku dhamma seperti hilang semua. Karena keserakahan dan kebencian itu sangat membius kita. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan bening. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi Dhamma Class. Mari kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Romo Ramani ataupun Ibu Bapak yang ingin bertanya, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat.
Mungkin kita akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Satu penanya, 1 pertanyaan. Terima kasih Bante. Oh iya. Pertanyaan ini sudah saya simpan, untung Bante datang. Saya bertanya tentang kesadaran. Kalau menyimpannya lama bisa beranak pinak. Ini Ya, beranak pinak Bante. Winyana Bante yang di 5 kanda atau pancakanda dengan winyana yang di Patijak Samupada. Apakah benar yang di Patijak Samupada itu pati sandi winyana? Kalau memang betul, bagaimana dengan pernyataan antara Buddha Gosa dengan Buddha Dasa? Bagaimana pernyataannya? Yang satu Buddha Gosa kan mengatakan itu 3 fase kehidupan, yaitu Ya, saya saya mengerti tahu. itu. Kalau Buddha Dasa kan hanya 1 fase. Ini 2 pertanyaan kalau begitu. Iya, sudah beranak pinak Bante. Terima kasih Bante. Tidak mudah menjawab ini. Ini pertanyaan mahasiswa S3. Saya ingin menjelaskan dengan cara yang mudah saja sepanjang yang saya ketahui, ya. Tidak mengutip suta-suta, tidak. Secara garis besar saja. Kita semua mengerti jasmani adalah jasmani, rupa. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, ada yang panas. Lalu ada yang non jasmani. Dalam bahasa Pali disebut nama kanda. Faktor mental, psikis. Faktor mental itu adalah kemampuan untuk merasakan senang, tidak senang, mengenali objek. Termasuk pemikiran-pemikiran yang macam-macam, memori, ide-ide, rencana-rencana. Sebetulnya perasaan, kemudian kemampuan mengenali pikiran dan lain-lain itu adalah bagian dari winyana. Winyana itulah arus kesadaran yang melanjutkan proses meskipun fisik sudah hancur. Ya, kesadaran yang berproses itu sebetulnya hanya untuk memudahkan pembahasan disebut patisandi winyana. Itu kalau tidak salah istilah yang muncul kemudian, patisandi. Yang sebenarnya adalah winyana itu. Jadi di Patijak Samupada dengan di Winyana Pancakanda pada prinsipnya tidak berbeda. Seiring dengan bertumbuhnya fisik seseorang, maka faktor-faktor atau kemampuan lain dari winyana itu berkembang. Pemikiran seseorang menjadi lebih kompleks. Dibandingkan misalnya anak berumur 3, 4, 5 tahun dengan anak yang sudah belasan tahun, 20 lebih, pemikirannya berkembang. Sehubungan dengan fisiknya yang berkembang, pemikirannya berkembang, perasaannya berkembang. Tetapi perasaan, pikiran, dan sanya, pengenalan itu semuanya adalah bagian dari kesadaran. Nah, dalam bahasa Indonesia kesadaran winyana ini kadang umumnya diterjemahkan kesadaran. Demikian juga nama kanda itu sering diterjemahkan batinia, sering diterjemahkan mental, psikis dan lain-lain. Di dalam Abhidhamma, winyana itu adalah cita.
Nah, cita ini cenderung diterjemahkan pikiran, tapi pikiran yang digunakan untuk menerjemahkan cita itu tidak sama dengan pikiran yang digunakan untuk menerjemahkan sangkara. Sangkara kadang-kadang dalam bahasa Inggris dikatakan mentally formation, bentuk-bentuk mental. Tapi kita sudah terlanjur menerjemahkan sangkara dengan pikiran. Dan itu bisa rancu dengan cita. Sebetulnya cita, winyana, mano seperti sinonim. Pertanyaan yang kedua, paticca samuppada itu meliputi 3 kehidupan atau terjadi sekarang, kedua-duanya. Saya pernah diskusi panjang kepada mereka, beliau-beliau, para biku yang lebih tua, yang lebih muda, yang sekolah dan lain-lain, tentang paticca samuppada ini. Saya mengatakan bagaimana Bante Buddhadasa? Oh iya, Bante itu tidak salah juga, tetapi itu penafsiran beliau. Tidak tidak main meaning. Bukan arti yang baku. Arti yang baku paticca samuppada itu ya kehidupan yang lalu berlanjut dengan kehidupan sekarang, berlanjut dengan kehidupan yang akan datang. Baru saja yang saya sampaikan itu juga paticca samuppada. Apa yang kalau sembrono lampu merah diterjang, ya itu akibatnya kan berantai. Itu kan paticca samuppada juga. Biku yang menulis sesuatu di tangannya, hanya menulis dengan spidol merah itu, foto-foto ya, foto-foto. Wah, fotonya ini lalu diupload kemana-mana. Itu akibatnya kan berantai. Itu kan paticca samuppada juga. Faktornya apa? Faktornya banyak. Faktor dia menulis, faktor dia memfoto, faktor foto itu diupload, faktor orang yang menerima karena tidak senang lalu forward kemana-mana. Lah, termasuk dibumboni ya. Diberi komentar ya dan lain-lain berkembang. Dan dalam dunia modern itu tidak bisa dibuang. Jadi kalau mungkin dilacak kapanpun ya, kecuali mungkin pusat datanya udah menghapus, itu masih bisa ketemu itu biku yang tulis begitu. Itu juga bisa disebut paticca samuppada. Paticca samuppada itu adalah pisau laser yang digunakan Sang Buddha untuk mengoperasi penyakit penderitaan ini. Bahwa penderitaan yang dialami oleh umat manusia ini muncul dari sebab. Analisa Sang Buddha paticca samuppada itu seperti pisau laser yang membedah. Apa atau ini sebabnya? Penderitaan ini sebabnya ini apa? Penderitaan karena kemelekatan upadana. Itu adalah nafsu keinginan yang kasar sekali kalau sudah melekat. Mengapa bisa melekat? Ya karena keinginannya kuat. Mengapa bisa punya keinginan? Ya karena ada perasaan. Perasaan senang timbullah kemelekatan, perasaan tidak senang timbul kebencian yang sulit untuk diatasi juga. Kenapa kok bisa punya perasaan? Karena kontak. Itu tadi, ada alat, ada kesadaran, ada sasaran. Kenapa kok bisa kontak? Ya karena ada ini, ada indera, ada kesadaran dari kehidupan yang lampau, melanjutkan kemari. Dan seterusnya, rentetan atau rantai itu tidak akan berhenti. Ya, karena sembrono lalu kemudian ditabrak. Karena ditabrak masuk rumah sakit. Karena masuk rumah sakit tidak bisa bekerja. Karena masuk rumah sakit keluarganya harus ngirim ke rumah sakit. Karena masuk rumah sakit harus cari biaya tambahan untuk berobat. Karena cari biaya tambahan untuk berobat maka pinjol.
Karena pinjolnya banyak, didatangi debt collector dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Rantai-rantai sebab akibatnya tidak akan berhenti. Dimulai dengan sembrono di traffic light. Dan sebelum melakukan tindakan yang sembrono itu tidak memikirkan seperti apa nanti dampaknya kemudian. Kecuali ada kesadaran. Begitu kuning, begitu merah, mau cepat-cepat. Dia menyadari yang timbul dalam pikirannya. Harap cepet-cepet tahu. Begitu disadari, pikiran itu akan lerem. Lerem itu menurun. Cepet. Tiba-tiba sampai di dekat lampu merah, sampai di traffic light, aduh wes abang. Apa yang mau disadari? Timbul rasa tidak senang. Oh, rasa senang kok keburu merah. Kalau rasa tidak senang itu disadari, rasa tidak senang itu kan menurun. Nggak usah diperangi, disadari aja, diketahui. Begitu kesadaran itu muncul, menyadari rasa tidak senang itu, sampajanya akan muncul. Ya sudah, sabar dulu sebentar. Nanti akibatnya bisa fatal. Karena ada kesadaran yang muncul. Kalau nggak ada kesadaran yang muncul bagaimana Bante? Cepet-cepet abang Yesus saya. Lebih cepat sedikit nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Karena tidak ada sati. Kalau ada sati dia akan menjadi menurun. Emosi itu menurun. Kalau tidak bisa menyadari perasaannya, ya pikirannya kemudian disadari. Kan wedana memancing apa? Sangkara. Kalau wedana tidak bisa disadari, ya sekarang sangkara yang disadari. Kalau rasa tidak senang tidak bisa disadari, timbul pikiran sesuatu, ya pikiran itu yang disadari. Nanti pikiran itu akan menurun. Kesimpulannya, cobalah menggeladi kesadaran Anda. Ya, salah satu cara yang paling baik dengan meditasi. Meditasi apa saja, metta bhavana, anapanasati, apa saja. Karena meditasi Buddhis itu intinya adalah memperkuat kesadaran. Dan kesadaran itu sangat-sangat perlu untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya meditasi Bante supaya saya tenang, saya hening. Bukan itu tujuan utama. Tujuan utama meditasi Buddhis adalah mempertajam kesadaran itu sehingga kesadaran itu bisa ngawasi perasaan dan pikiran dan perasaan. Kalau perasaan dan pikiran ini diawasi, disadari, maka akan timbul pertimbangan yang jernih. Sehingga apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu menjadi baik. Pas jam 8. Terima kasih. Matur nuwun.